Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran. Al-Quran. Oke. Umi Naya. Apa bahasa Arabnya kepala? Roksun. Ya kan? Sakit kepala? Kepala goncang. Baik, ayah bunda yang rahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita sama-sama diizinkan Allah menyaksikan bagaimana anak-anak kita mengevaluasi dan mungkin menunjukkan apa yang sudah mereka pelajari beberapa bulan terakhir ini. Sebuah kesyukuran bagi kita, ya kan? Tadi mungkin yang Ustaz Kiki sudah sampaikan, mungkin acara yang diselenggarakan pada pagi hari ini belumlah seperti layaknya sebuah pagelaran yang sempurna. Belumlah seperti pentas seni yang mewah dan besar. Tapi percayalah dari hal kecil seperti ini, inilah yang insya Allah sebagaimana kemarin di Pasar Bahagia saya sampaikan kepada jemaah, 10-20 tahun ke depan akan lahir dari kampung ini, dari masjid ini ulama-ulama besar. Siapa yang pengen anaknya jadi penyelamat di surga? Berapa orang? Oke, semua ya. Ayah bunda yang rahmati Allah, seringkali ya kan, kita itu kalau ditanya di dimensi isi kepala kita ini, yang menjadi skala prioritas kalau diurut ya kan, dan bahkan faktanya memang demikian adalah dari sisi kalau kan ada 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal yang tetap membuat seseorang itu tetap mendapatkan pahala terus menerus setelah dia wafat. Yang pertama apa? Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa dari anak yang soleh. Nah, orang berlomba-lomba untuk mengejar yang pertama. Bisa punya sedekah jariah sebanyak-banyaknya, benar? Dan ini yang mungkin 80% orang untuk sampai di zona tersebut. Satu kisah, ada seseorang yang sudah ditakdirkan masuk surga, lalu sama Allah diperintahkan kepada malaikat untuk memindahkan orang ini dari surga yang sudah ada untuk naik level surga berikutnya. Singkat cerita, begitu dia naik level di surga berikutnya, dia bingung. Ditanya sama malaikat, kok aku dipindahkan? Padahal saya ini biasa saja. Malaikat juga bingung, ya kan? Kenapa orang ini yang setelah dicek amalannya biasa, sholatnya biasa, baca Qur'annya biasa, sedekahnya standar, tapi kenapa Allah naikkan derajatnya pada tempat surga yang lebih mulia? Ternyata begitu dicek adalah dia, ada yang tahu enggak? Kenapa dia dapat surga yang lebih mulia? Ternyata setelah dibuka catatannya, kenapa orang yang amalan biasa ini dapat surga yang lebih mulia? Dia dapat istighfar dan doa dari anaknya. Amalan yang biasa tapi justru bisa mengangkat derajat orang yang biasa menjadi mulia. Maka ini menjadi penting buat kita semua. Saya begitu dengar kisah itu dari guru saya, Ustadz Ajo Bendri Jayusman, langsung tersentak. Tadinya saya secara personal pingin mendominasi itu sedekah jariah yang banyak. Pingin dominasi, makanya akhirnya gimana dengan harta yang ada bisa berbagi. Pingin mendominasi dari ilmu yang bermanfaat, makanya luangkan waktu buat ngajar. Begitu dengar cerita tersebut, akhirnya saya sama istri bersepakat sepertinya kita harus merekonstruksi ulang strategi buat masuk surga. Saya bilang menata ulang, menjadikan anak
sebagai investasi yang terbaik selain berlian yang emas, intan, dan sebagainya yang kita punya? Apa investasi terbaik? Anak. Nah, maka saya ingin ngajak ayah bunda yang benar-benar pengen dapat surga yang terbaik, sama-sama merancang untuk Allah takdirkan bisa menjadikan anak-anak kita ini sebagai investasi yang terbaik. Investasi yang terbaik tentunya hukum sunatullah alam semesta tidak bisa dibohongi. Tadi saya tengok kan anak-anak kita maju, mana yang bapaknya pendiam, anaknya pendiam enggak? Ya kan? Diam. Mana yang ayah bundanya ekspresif, anaknya juga ekspresif enggak? Maka betul lah pepatah itu, buah tuh jatuh enggak jauh dari pohonnya. Oke. Buah mangga ya jatuhnya di seputaran pohon mangga. Buah kelapa jatuhnya di seputaran pokok kelapa. Tapi memang ada buah yang jauh jatuhnya dari pohonnya. Yaitu buah jatuh ke parit, anyut dia. Ayah bunda dengar? Dengar. Apa amalan membuat dia masuk ke surga yang paling mulia jadinya? Istighfar dan doa anaknya. Nah maka inilah visi utama daripada Kutab Ismuh Yahya yang mau kita bangun. Saya pun mengakui, jadi gini, saya ingin ngajak, lebih tepatnya kita diskusi sebenarnya pada siang hari ini. Ini tahun pertama, baru 1 tahun pertama yang resmi, artinya yang sebelumnya prakutab yang di komplek kita ini. Kalau kita mau menuju keidealan, saya tanya sama teman saya, kemarin ada cerita dari salah satu anak dari kawan saya, anaknya kuliah di sekolah Cina. Di tengah kota, sekolahnya namanya ABC. Bayar masuknya 8 juta. SPP-nya 800.000. Tak ada pelajaran agama. Tetapi yang dahsyatnya adalah sekolah tersebut tahu bahasa, lihat ya, sekolah tersebut tahu bahasa Arab sehingga dia hire guru-guru bahasa Arab. Dan guru bahasa Arab dibayar lebih tinggi daripada guru biasa. Terus ditanya, kenapa Mams ada belajar bahasa Arab? Kan bahasa Arab sudah mulai bahasa internasional sekarang. Kayak gitu. Saya jadi kaget, yang saya tangkap dari itu adalah betapa seriusnya sekolah-sekolah di luar tuh memainkan peran mengambil dunia pendidikan, padahal yang ditransfer cuman pengetahuan. Anehnya sekolah itu, sekolah-sekolah non-muslim ada bahasa Arabnya tapi tak ada pelajaran agamanya. Nah itu kan yang menyedihkan sebenarnya. Sisi positifnya adalah mereka saja fokus sekali mentransfer pengetahuan. Nah maka saya ngajak Bapak Ibu sekalian, yang paling nomor 1 yang mau kita transfer nih adalah keimanan lebih tepatnya. Yang mau kita transfer pertama adalah ruh. Karena kalau pengetahuan insya Allah ketika anak-anak kita sudah punya ruh, sudah punya ketauhidan yang kuat, maka dia akan belajar dengan mudah, dengan sendirinya. Dan itu akan menjadi kompas untuk dia bisa menemukan pengetahuan. Jadi gini, perlu saya sampaikan di awal, pengetahuan itu level 2 setelah pondasinya berupa keimanan dan ruh. Etos semangat belajar yang tadi Ustadz Kiki sampaikan. Maka buat ayah bunda yang terahmati Allah, peran daripada guru-guru kita ini bukanlah akhir. Perannya bukan akhir. Ada 4 pesan Nabi dalam mendidik anak. Nomor jelet ya. Nabi tak bilang belajar matematika yang hebat, tak ada. Nabi tak bilang kuasai ilmu pengetahuan alam yang bagus, enggak. Jadi pertama saya pengen ngajak dulu, mari kita samakan perspektif. Ngapa anak kami di Kutab belum jago bahasa Inggrisnya ya? Ngapa anak kami di Kutab belum ngerti cari ininya ya?
memang standar dan desainnya beda. Karena ada 4 nasihat Nabi, kira-kira kalau Nabi yang nasihatkan lebih kuat mana antara Nabi dengan profesor kira-kira? Nabi. Karena tadi benang merahnya yang mau kita cetak adalah anak kita ini jadi wasilah kita dapat surga yang mulia. Itu dulu. Bukan anak kita dari wasilah kita dapat harta. Bukan. Itu hadiah bonus. Bukan wasilah anak kita punya warisan yang banyak. Bukan, itu bonus. Tapi yang jauh lebih penting adalah anak-anak kita jadi wasilah kita dapat surga yang mulia. Maka kalau mau dapat surga yang mulia, standarnya adalah standarnya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, 1, nasihatkan, pesankan kepada anak. Kenalkan dia tentang Allah. Kenalkan dia tentang Allah. Maka peran orang tua untuk mengenalkan dia tentang pelajaran-pelajaran tauhid. Saya tidak tahu apakah di rumah ayah bunda sering berdiskusi dan menyampaikan. Ya kan? Sering Kak diskusi menyampaikan kepada anak-anak siapa yang ngasih rezeki, ya kan? Dan kalimat-kalimat sederhana rasa-rasanya penting untuk disampaikan. Siapa yang ngasih rezeki, Nak? Mak, minta duit. Jangan minta sama mama. Mintanya sama Allah, Nak. Ya kan? Nah, 1 pesan Rasulullah, kenalkan dia kepada Allah. Nah, tentu anak-anak kita ini di umur-umur sekarang, sensor panca indera yang melekat di dia adalah penglihatan. Ketika dia melihat kedua orang tuanya taat, kedua orang tuanya semangat beribadah, kedua orang tuanya semangat ke masjid, maka dia akan juga semangat ke masjid. Ketika dia ngelihat orang tuanya semangat buka Quran, maka anaknya juga akan melihat itu yang terekam di kepala dia. Tapi ketika kedua orang tuanya semangatnya cuma sekedar hiburan, maka yang melekat di kepalanya hiburan itulah. Kedua orang tuanya hanya semangat pulang ke rumah, ya kan? Dengan permainan di rumah, itulah melekat. Maka 1, kalaulah hari ini kita ini belum dikatakan hebat di dunia, maka jangan kalah di akhirat. Itu pesan saya. Di dunia kita hidup standar-standar, tapi ingatlah, ini pun masih skor sementara. Masih skor sementara. Nanti pertarungan kehidupan sesungguhnya di akhirat. Nah, dari sisi harta kita belum kuat. Dari sisi ilmu kita sudah mungkin kehilangan beberapa tahun yang lalu untuk belajar. Nah, masa depan yang ada ini, yang tampak depan kita adalah anak-anak kita sekarang. Maka jadikanlah dia investasi yang terbaik. Nomor 1, kenalkan dia kepada Tuhannya. Sering-seringlah berdialog dengannya. Sering-seringlah berkomunikasi dengannya. Dan lebih banyaklah mengajarkannya dengan contoh, dengan tindakan. Bukan hanya dengan kata-kata. Kita dulu mau mengajarkan anaknya bangun subuh. Kita dulu yang semangat bangun subuh. Akan konslet. Ya kan? Akan konslet ketika kita berharap anak bangun subuh, tapi kitanya lemah di subuh. Setelah kenalkan dia kepada Allah, maka nomor yang kedua kata Rasulullah, kenalkan dia tentang halal dan haram. Oh, ini tak boleh, Nak, kata Quran. Ini boleh, Nak. Apa yang kedua? Kenalkan dia halal dan haram. Nah, kenalkan dia kepada Allah. Halal dan haram inilah representatif daripada mengenal apa yang Rasulullah kerjakan. Kenapa tidak boleh, Nak? Karena Rasulullah mencontohkannya demikian, tidak dilakukan Rasulullah. Gitu loh. Seringlah gunakan bahasa Rasulullah mencontohkan dan Rasulullah tidak mencontohkan. Pakai bahasa itu berulang-ulang. Bukan kata Bapak, bukan kata Bapak. Nanti kita sedang mewariskan sesuatu yang salah. Kata Bapak kami ada kayak gitu. Berkelahi deh. Maka yang benar kata Rasulullah. Kenalkan halal dan haram. Dari hal-hal yang remeh-temeh. Tak boleh ngambil punya orang. Ya kan? Tak boleh makan yang bukan punya sendiri. Kalau mau pakai barang,
izin dulu. Hal-hal seperti itu yang dilakukan di rumah. Karena di kutab cuma 4 sampai 5 jam paling lama. Tapi di rumah dia berjam-jam sama Bapak Ibu sekalian. Turunan dari halal dan haram tentang sikap. Saya akhirnya belajar sama istri akhirnya semenjak pulang ibadah beberapa bulan terakhir, 3 bulan terakhir ngomongkan, begitu buka surah Al-Hujurat ayat 2. Coba buka surah Al-Hujurat surah 49 ayat 2. Nah ini yang sering kali dosa kebanyakan orang tua tanpa disadari. Yang akhirnya membuat rezeki di rumah tuh tak jadi dapat. Kan udah disepakati, ujian terdekat datang dari yang terbarat. Setelah ujian semangat berjuang, pasti selalu ayatnya ujian kesabaran. Habis tawasau bil haq, yang berikutnya tawasau bis sabar. Di situ disebutkan, jika kamu hendak berbicara dengan Rasulullah, maka janganlah sekali-kali meninggikan suara. Kadang kita ngerasa kita bapak, kita ngerasa kita mama, kita suka-suka. Betul enggak? Ngerasa kita orang tua, jadi kita kadang merasa punya otoritas untuk bisa marah kepadanya. Sampailah ada satu ketika, akhirnya itu jadi perenungan dan saya sendiri menjadi penyesalan, ya kan? Pernah melakukan cara atau treatment yang salah dalam mendidik anak. Makanya salah satu guru saya, sekian puluh tahun menikah, saya tanya dengan orang yang terdekatnya. Beliau tuh tak pernah ngomel sama istri dan tak pernah marah sama anak. Jadi wajar saya ngeliat rezekinya luar biasa. Nah ini yang tidak mudah. Kelihatannya sepele karena ngerasa kita kan, kau nih nak, kamu nih. Nah kan kayak gitu. Ternyata ada ayat itu. Akhirnya saya sama istri bersepakat, ya sudah. Daripada kita dihukum Allah, lebih bagus. Jadi akhirnya sekarang tuh ingat benar surah 49 ayat 2 ini tak boleh ninggikan suara. Artinya bukan hanya berbicara dengan Rasulullah, tapi ketika kita ingin mencontohkan Quran yang faktanya demikian. Umur-umur anak-anak kita ini umur-umur sedang mendownload kasih sayang. Maka kitalah yang harus punya 1 juta cara untuk merenggut hatinya kawan-kawan. Kitalah yang harus punya berbagai macam metodologi untuk bisa membuat dia akhirnya bisa memahami apa yang mau kita sampaikan. Gitulah dia. Dengan berbagai macam cara. Kalau kita sebagaimana kita serius ngurus bisnis, serius ngurus ngejar karir pekerjaan, serius masak, serius mengumpulkan duit untuk punya sesuatu, seserius itu juga lah kita berstrategi untuk membuat anak kita paham dengan apa yang rasa-rasanya kita inginkan dia bertumbuh. 1, kenalkan dia tentang Allah. 2, kenalkan dia tentang halal dan haram, ya kan? Dan salah satu turunnya tadi itu, kenalkan dia dengan Quran lebih tepatnya. Salah satu perintah Quran, berlemah lembutlah untuk berbicara kepadanya. Hari ini guru saya riset, sudah hampir 20 tahun riset kenapa ada orang LGBT, kenapa ada anak-anak itu menyimpang perlakuannya. Hampir 90% anak-anak LGBT itu, jawaban lebih tepatnya, tidak ketemu peran ayah di rumah. Ya kan? Tidak ketemu sosok ayah. Jadi dia tumbuh tanpa ada figur seorang ayah. Demikian juga yang perempuan-perempuan. Satu kisah ini saya ceritakan ulang ya, dikisahkan guru saya. Jadi beliau ini sudah memimpin halaqah sejak kuliah semester 1. Jenggot panjang, kuliah di UI. Halaqahnya banyak. Satu ketika maka dia wali daripada orang tuanya karena ayahnya sudah meninggal, maka mencoba adiknya yang kedua, bungsu itu
itu baru tamat SD, SMP kelas 1. Nah, karena beliau ngerasa ngelihat di luar sana adik-adik yang dibimbingnya nih banyak yang terjebak, ada aborsi ini kejadian di Jakarta, ada yang macam-macam kejadiannya, maka agak strike dengan adiknya. Satu ketika adiknya ini kerja kelompok, terus dibilang jangan pulang lewat jam 7 ya, kalau jam 7 udah marah. Begitu ditunggu, kejadiannya 2002. Jam 7:30 belum balik-balik lagi. Dicari kemana-mana, karena waktu itu tidak ada handphone, belum ada BlackBerry, handphone tuh maksudnya belum ada WhatsApp dan sebagainya. Jadi cemas sekeluarga nih. Sampailah akhirnya jam 8 baru balik, langsung mau digampar. Tampar set kayak gitu loh. Pas mau ditampar si adik, mana adiknya masih kecil, adiknya tangkis dan adiknya ngomong, udah. Kenapa udah kalau adik lihat sama adik-adik didik udah, sama jemaah-jemaah udah bisa ngomong santun, sama aku kok udah gak bisa ngomong lembut? Kenapa sama orang udah kasih bunga, sama aku udah kasih sampah? Gitulah analoginya. Seringkali gak kita kalau di luar lemah lembut, kan? Di dalam kita lemah, keras. Saya pun sedang belajar memperbaiki itu. Kalau udah memang mau keras sama aku, ya udah kita musuhan sekalian. Tunggu aku besar ya. Kejadian itu menampar dia dan membuat dia langsung tersentak. Padahal adik-adik didiknya itu curhatnya zina, curhatnya aborsi, curhatnya curi, dan tetap sabar. Nah inilah tantangan kita sebagai orang tua. Sampailah akhirnya sang adik betul-betul pakai mode perang sama abangnya. Dingin di rumah, tak bertegur gitu ya. Dan dia merasa bersalah atas peristiwa marah malam itu. Singkat cerita, mencoba beberapa kali mengambil hati adiknya, disegor sapa, tak mau, tak noleh adiknya. Ya udahlah, adiknya suka makan bakso, dibelikanlah bakso kesukaannya, diletakkan di meja, adiknya pulang sekolah makan, tanya sama maknya, bakso siapa? Enak bakso ini mak, siapa yang beli? Udah, langsung merengut lagi, masam lagi muka. Tak laku ibarat katanya. Sampai adiknya ulang tahun, abangnya minta maaf, udah minta maaf. Dek, udah akui udah salah. Apalagi kan pride, dan beliau ngaku, Padang laki-laki, pride-nya tinggi, pantang untuk bilang minta maaf duluan. Sampailah akhirnya ulang tahun ditanya, sebagai bentuk minta maaf, udah pingin ngasih kamu hadiah, kamu mau apa? Itu ada film bagus, film bioskop, kawan-kawan kamu dapat nonton, yuk udah temankan. Disitulah baru cair pertama kalinya, setelah sekian beberapa bulan tegang, akhirnya nonton, dan nonton film itu sampai 3 kali karena adiknya suka di bioskop. Tahu gak film apa? Petualangan Sherina. Hanya untuk merebut hati daripada sang adik tadinya. Sampailah selesai nonton. Nah, akhirnya sang abang sudah mengurangi nasihat dengan lisan. Sang abang menasehatkannya cukup dengan perbuatan dan tindakan. Abangnya ngisi pengajian, adiknya diajak. Abangnya mencontohkan seluruh pekerjaan di rumah. Sampailah sang adik memutuskan minta belikan jilbab tanpa diperintah. Sampailah sang adik masuk SMA menjadi aktivis dakwah tanpa dipaksa sama sang abang. Dan sampai akhirnya sang adik ini semangat, jilbabnya paling panjang di sekolah, dianggap teroris di sekolah sama guru-gurunya. Saking dia belajar. Jadi penggerak dakwah, jadi ketua rohis sang adik. 180 derajat perubahannya bukan karena lisan. Karena apa? Tindakan. Karena keteladanan dari seorang kakak yang mencontohkan dengan hati. Nah ini pelajaran besarnya kawan-kawan. Dan qadarullah sang adik begitu lulus SMA, masuk Universitas Indonesia sebagai satu-satunya mahasiswi semester 1 yang sudah menikah dan punya anak. Masya Allah. Karena pengetahuannya tidak menunda-nunda nikah. Kayak gitu.
Nah inilah contoh keluarga Islam yang betul kawan-kawan. Dan hari ini yang mahal adalah ketika sang adik mulai tumbuh dewasa, kamu mau nikah. Iya. Kamu mau cari suami macam mana? Sang adik bilang, tolong carikan saya suami macam udah, macam abang. Itu kan mahal tuh. Pengakuan dari anak kecil sampai kayak gini, tolong carikan saya suami kayak papa. Itu yang mahal sebenarnya. Aku enggak mau lah punya suami macam papa, habis rusak gitu. Aku tak mau lah punya istri macam mama, habis rusak kita. Nah maka mumpung ini belum ada kata terlambat, mereka masih sedang fase mendownload. Apa yang mereka download tergantung data yang kita kasih. Kalau datanya bagus, file yang tidak korup, ya kan, maka baguslah downloadannya. Anak yang visioner akan lahir daripada orang tua yang visioner karena sering ngomongkan visi. Saya kalau jalan sama Mandira, saya jarang ngomongkan teknis. Pasti visi, di itu calon pemimpin. Ya kan, dia harus ngerintis pondok, bangun pondok nanti nak. Karena itu abi tidak penting dia jadi orang kaya, tidak penting dia pintar. Tapi yang jauh lebih penting, dia ngikuti jejak Rasulullah. Itu yang saya tanamkan ke anak-anak. Karena generasi sebelum kita udah banyak yang salah. Kok rajin ya, kerja keras kok ya, yang pintar ya. Akhirnya kepintarannya meninggalkan Quran. Kerja keras dia mengabaikan Quran. Itu yang membuat kita salah langkah. Siapa contohnya? Kita lah dia. Ya kan? Kita generasi yang salah downloadan waktu dulu. Nah maka kenalkan dia sama Allah, kenalkan dia sama Quran. Yang ketiga, kenalkan dia dengan kasih sayang kepada orang tuanya. Buatlah dia betul-betul jatuh cinta kepada ayah bunda sekalian. Jatuh cinta kepada ayahnya, jatuh cinta kepada bundanya. Sebagaimana waktu bapak-bapak sekalian ngejar mak-mak dulu. 1 juta cara tak kira-kira? 1 juta cara. Tak bisa pakai surat, ya kan? Titip salam sama kawannya, betul tak? Nah, 1 juta cara kita ungkapkan agar pasangan kita mau percaya. Begitulah yang harus kita bangun sama anak kita. Mulai hari ini kita balik. Kalau dulu manajemen otoritas, sekarang manajemen kasih sayang. Dan contohkan dengan keteladanan. 1, Allah. 2, Rasulnya. 3, Quran. Ini 3 orang tua. Nah, kalau dia udah cinta sama Allahnya, cinta sama Rasulnya dengan Qurannya, dan cinta sama orang tua, maka dia akan tahu sendirinya kemana dia akan melangkah. Dia akan tahu sendirinya mau jadi apa dia, bukan kita yang menentukan. Kemarin ada salah satu mantan anggota dewan curhat sama saya, datang ke masjid, cari ngapa sih bilang subuh-subuh kakak nih. Udah selesai jadi anggota dewan, qadarullah sekarang habis berpisah dengan pasangannya. Baru cerita saya nih bang, semua keputusan hidup saya dipaksa sama ayah. Yang sebenarnya saya tidak mau semua posisi-posisi itu. Saya tak mau nikah sama ini, saya tak mau jadi anggota dewan, saya tidak mau gini. Nah maka sekarang nih apalah bang, saya harus mulai riset dari mana lah. Nah karena kita tidak pernah tahu anak-anak kita nih ditakdirkan Allah menjadi apa yang terbaik menurut Allah. Maka tugas kita bukan memaksa dia untuk jadi apa, tapi tugas kita mendorong dia untuk kenal sama Tuhannya, untuk dekat dan kenal sama Rasulnya lewat Quran, dan untuk cinta dan punya kasih sayang dengan orang tuanya. Nah itu tugas kita. Lalu apa hadirnya kutab? Kutab ini adalah formulasi daripada menyelesaikan atau mewujudkan 3 poin tadi. Nah maka kami pun, saya mewakili tengah-tengah ya, sebagai wali santri juga, sebagai yang mengarahkan regulasi juga, terus mencoba mendeliver, memberikan rekomendasi kepada seluruh guru-guru TK, kepala sekolah, Ustadz Aldo dan sebagainya, untuk mendorong bagaimana menyajikan sebuah formulasi yang bagus, ya kan? Nah, termasuk salah satunya, saya tadi tuh diskusi sama Ustadz Kiki, sebenarnya yang jauh lebih penting sebelum anak-anak kita belajar,
lucu sekali anak kita bertambah hafalan Qur'annya, kita tak bertambah hafalan Qur'annya. Lucu sekali anak kita bertambah wawasan bahasa Arabnya, dan jangan pernah mimpi dia jadi penghafal Quran kalau mama bapaknya tidak punya giro semangat untuk dekat sama Quran. Di sekolah dia semangat untuk murojaah, balik ke rumah kita mengingatkannya aja tak ada. Kalaupun kita mengingatkannya, kita tidak mencontohkan. Itu yang jadi konslet. Nah, maka contoh teman-teman kutab ngirimkan BBO, belajar bersama orang tua. Saya sepakat, Ustaz Alul bilang, ini harus berat. Jibril sama Rasul itu dipaksa. Maka tugas berikutnya adalah bagaimana yang berat ini bisa diterima. Seninya kayak gitu. Bagaimana yang berat ini kan saya baca, oh ini bagus nih. Nah akhirnya saya tadi Ustaz Alul kepikiran, itu sepakat, itu bagus, amat sangat bagus yang sudah dirancang sama teman-teman kutab. Nah saya ngelihat dari kacamata yang paling besar, pertanyaannya, apa kan gini, guru yang nyampaikan pesan, alat bantunya deliver di rumah, kita sebagai orang tua. Tantangannya adalah apakah orang tua punya pengetahuan yang sama dengan guru-guru kita di kutab? Itu salahnya. Nah maka tugas berikutnya adalah sebelum menyampaikan ke anak, jadi tugas BBO itu adalah mereminder ulang. Nah maka alhamdulillah kemarin sudah disambut sama Ustaz Aldo, sudah disiapkan modul videonya. Nah harapan saya orang tua sambut modul videonya, ditonton. Kan saya bilang merapikan BBO itu tidak mudah karena ngebaca gitu loh. Mungkin kalau orang nggak ngebaca dia nggak ngerespon. Nah itu tantangannya. Maka mari sama-sama ya kan, mumpung seumuran mereka inilah kita cetak mereka. Kalaulah tadi itu kita belum kuat secara finansial dan harta, ilmu pun sudah terlambat jangkauan. Nah, masih ada waktu menang di seri yang ketiga, yaitu menjadikan anak-anak kita sebagai investasi yang terbaik. Sebenarnya dengan menjadikan anak kita investasi yang terbaik, suka tidak suka, kita pun ikutan belajar. Berarti nyambung, dapat yang kedua. Karena kita belajar, nambah pengetahuan, insya Allah rezekinya nambah. Berarti dapat juga yang pertama sedekah jariahnya. Kan gitu. Kalaulah kita dulu, ada orang tak bisa berubah dengan dirinya seorang, tak punya motivasi. Oke, dah kawin, tak juga motivasi. Mungkin setelah beranak, dia punya motivasi. Saya banyak ketemu orang, saya bang, dulu, zaman dulu, degil. Tapi dah punya anak nih, malu gak saya sama anak saya? Ya kan? Apa jauh tak tahu aja. Saya dulu degil. Semalam, baru ketemu semalam. Ada kawannya Oki sama Oji. Ustadz, macam mana lah nih Ustadz? Umur dah 48 gitu. 46. Saya sih dah dulu tuh pernah ngaji Ustadz. Terakhir saya sholat tuh 2 tahun yang lalu lah. Tak enak gak saya sama anak-anak saya udah besar nih. Tuh kata Ustadznya macam mana kira-kira? Betul urutannya. Kalau kita fokus ke anak, mau gak mau belajar lah kita. Belajar. Ketika kita belajar, dapat pengetahuan yang baru. Kita belajar Quran, kita belajar sholat, kita ngupgrade wawasan tentang sirah, kita ngerti rumus-rumus dalam Quran. Otomatis ketaatan itu mendatangkan kemenangan. Berezeki lah kita. Berezeki. Jadi urutan nomor 1 adalah fokusnya pastikan anak-anak kita menjadi investasi yang terbaik. Luangkanlah waktu nanti untuk diskusi sama dia. Luangkanlah waktu untuk mengirim pesan, membangun visi. Nah, umur-umur sekarang nih tanamkan terus visi. Jangan tanyakan dia mau buat apa. Jangan tanyakan dia mau jadi apa. Tapi tanyakanlah kepada dia, kamu mau buat apa nak kalau udah besar nanti. Itulah tanamkan ke anak-anak kita. Kelihatannya memang buang-buang waktu. Kelihatannya memang tidak langsung menghasilkan. Kelihatannya menyita waktu kita main-main. Tapi itulah jalan untuk kita nanti 10-20 tahun ke depan dapat yang terbaik. Terakhir dari saya, pesan saya buat ayah bunda, ketiga hal tadi akan mudah dia serap, dia cinta sama Allah, dia cinta sama Quran, dan dia sayang sama orang tuanya ketika kita pulang ke rumah, mengasihi dia makan dengan rezeki dan makanan yang halal. Pastikan rezeki yang kita bawa balik ke rumah, rezekinya halal. Dan makanan yang mama masak, pastikan halal.
Itu rasa-rasanya. Insya Allah sama-sama kita doakan anak-anak kita ini menjadi lil muttaqina imama, menjadi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Insya Allah ya, sabar-sabar ya kan, rendahkan nada, jadikan dia 0 sampai 6 tahun dia raja, 7 sampai 14 tahun dia itu seperti tawanan, kawal ketat, karena itu fase downloadnya ya kan. 14 tahun ke atas kasih dia kesempatan, jadikan dia sahabat. Begitu cara berpikir. 0 sampai 6 tahun raja, kasih semua dia. Jangan sampai kasih sayangnya berkurang. 7 sampai 14 tahun dia tawanan. Saatnya dia sedang belajar disiplin. Karena disitulah begitu umur dia balik, dia menstruasi, itu penentu kehidupannya. Startingnya dimulai. Begitu benar dia. Maka puas-puaskan 0 sampai 6 tahun. 14 tahun ke atas jadikan dia sahabat, teman diskusi, teman main. Begitu Bapak Ibu sekalian, semoga di tasmi berikutnya kita akan merasakan entah kapan ya kan, tapi kita menjadi saksi anak kita selesai hafalan 30 juznya, dan kita ditakdirkan Allah ikut disematkan mahkotanya. Sebelum mahkota di akhirat, mahkota di dunia dulu. Tapi itu akan dimulai ketika orang tuanya juga punya doa dan harapan yang sama. Makasih, yang baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.